5 ramalan kiamat yang gak kejadian. Urutan nomor 1 paling menghebohkan dunia nih, John. Nomor 5 ada ramalan dari William Miller. Pada awal abad ke-19, William Miller, seorang petani dan juga pemuka agama, memperkenalkan keyakinan yang disebut sebagai Millerisme. Berdasarkan studi pribadinya atas kitab-kitab nubuat dalam Alkitab, Miller menggambarkan teori bahwa kiamat akan terjadi dalam beberapa waktu dekat. Berikut beberapa poin penting terkait ramalan Miller. Miller menggunakan perhitungan matematika dan interpretasi Alkitab untuk menetapkan tanggal pasti kedatangan Yesus. Ia mengklaim bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Metodenya melibatkan penghitungan masa dari beberapa nubuat Alkitab, termasuk nubuat Daniel mengenai 2300 hari. Miller aktif memberikan khotbah di berbagai tempat, memperingatkan orang tentang hari kiamat yang akan datang di tahun 1984 itu. Ribuan orang bergabung dengan gerakan Millerisme. Mereka meninggalkan pekerjaan, menjual harta benda, dan bersiap untuk kedatangan Yesus. Namun, sayang nggak terjadi apa-apa, John. Meskipun ramalan Millerisme ini gagal, gerakan ini tidak sepenuhnya lenyap. Beberapa pengikutnya membentuk denominasi baru seperti Gereja Advent hari ke-7. Hal ini juga mempengaruhi pemikiran tentang ekstalogi dan interpretasi nubuat Alkitab di kemudian hari, John. Pelajaran yang bisa diambil adalah ramalan kiamat Millerisme ini mengingatkan kita tentang bahayanya mengaitkan tanggal pasti dengan peristiwa eskatologis. Ia juga menunjukkan betapa kuatnya keyakinan dan harapan manusia terhadap kedatangan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi meskipun ramalan William Miller tidak terbukti benar, peristiwa ini tetap menjadi bagian dalam sejarah religius dan kultural yang menarik. Urutan nomor 4 ada ramalan komet Halley pada tahun 1910, John. Pada tahun 1910, dunia dihebohkan akan para peneliti yang meramalkan komet Halley yang melintasi bumi akan menabrak planet kita. Orang-orang khawatir bahwa komet ini akan menghancurkan planet ini, John. Baik mulai tabrakan angkasa atau gas beracun yang dikandungnya. Kepanikan melanda dunia dan bahkan ada yang mencoba mengorbankan seseorang perawan di Oklahoma untuk menghindari malapetaka tersebut. Beberapa klaim penjelajah waktu menyebut bahwa komet Halley akan terbelah dalam salah satu bagian dan menghantam bumi di Danau Erie. Ini makin ngaco lagi nih. Pada tahun 2013. Namun klaim semacam ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kesimpulannya adalah meskipun ramalan komet Halley ini pernah menghebohkan, kita sekarang tahu bahwa komet ini tidak mengancam eksistensi bumi. Kita aman setidaknya sampai tahun ini ya. Urutan nomor 3 ada ramalan kiamat Nostradamus. Michel de Nostradamus, seorang filsuf asal Prancis yang hidup pada abad ke-16. Dikenal karena ramalannya melalui kumpulan quatrain puitis yang diterbitkan pada tahun 1555 yang dikenal sebagai Les Prophéties. Namun sejarawan sering menunjukkan bahwa tulisan Nostradamus sangat kabur atau bahkan sama sekali enggak terbukti benar. Beberapa hal yang diprediksi oleh Nostradamus meliputi gempa besar. Nostradamus berbicara tentang getaran bumi dan juga gempa bumi yang akan menghancurkan bumi, John. Dia juga meramalkan gempa bumi yang akan mengkhawatirkan wilayah barat kota baru. Mungkin maksudnya ini merujuk pada Amerika. Dan api vulkanik yang meletus dari tengah. Kemudian dia meramalkan tentang antikristus, John. Nostradamus menggunakan istilah antikristus untuk menunjuk pada pembawa perang yang mengorbankan nyawa yang orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah ini cenderung kepada datangan Dajjal ya. Dan ramalan aneh Nostradamus adalah perang dunia ketiga. Dia meramalkan perang global yang panjang diikuti oleh serangkaian perang yang lebih kecil. Namun Nostradamus juga menuliskan bahwa jika kita bisa melewati perang dunia ketiga, umat manusia akan mengalami 1000 tahun kedamaian yang disebut zaman Saturnus. Jadi meskipun ramalan Nostradamus ini menarik perhatian selama lebih dari 400 tahun, kita harus memandangnya dengan skeptis dan tetap berfokus pada masa depan yang lebih baik. Dan terbukti sampai sekarang dunia baik-baik aja dan belum ada perang dunia ketiga ataupun antikristus yang turun ke bumi ya. Urutan kedua ada ramalan fenomena Y2K. Pada awal tahun 1999, banyak orang di seluruh dunia khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika kita beralih dari tahun 1999 ke tahun 2000. Kekhawatiran ini muncul karena masalah yang dikenal sebagai Year 2000 Problem atau Y2K Bug. Y2K Bug adalah masalah yang muncul karena banyak sistem komputer dan perangkat lunak yang hanya menggunakan 2 digit untuk mempresentasikan tahun. Misalnya 99 untuk tahun 99. Ketika tahun berubah dari tahun 1999 ke 2000, ada kekhawatiran bahwa sistem akan menganggapnya sebagai pergantian dari abad ke-20 ke abad 21. Bukan hanya pergantian tahun, tapi memiliki beberapa dampak, John. Beberapa prediksi mengatakan bahwa ketidakmampuan sistem komputer mengenali tahun 2000 akan menyebabkan kekacauan besar. Banyak yang khawatir tentang kerusakan pada infrastruktur kritis seperti sistem perbankan, transportasi, dan kelistrikan. Persiapan global pun disiapkan. Seluruh dunia melakukan persiapan untuk mengatasi Y2K Bug. Perusahaan dan pemerintahan menghabiskan miliaran dolar untuk memperbarui dan menguji sistem yang mereka punya. Tim ahli bekerja keras untuk memastikan bahwa peralatan dan juga perangkat lunak dapat mengatasi pergantian tahun dengan benar. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan ramalannya, John. Ketika pergantian tahun terjadi, ternyata kekhawatiran yang berlebihan tidak terbukti. Sebagian besar sistem berfungsi dengan baik dan tidak ada kekacauan besar yang terjadi. Pelajaran yang bisa diambil adalah meskipun ramalan kiamat itu tidak terbukti benar, peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya perencanaan, pengujian, dan pemeliharaan sistem teknologi. Kita belajar bahwa kerjasama global yang tidak proaktif dapat mengatasi potensi masalah besar yang terjadi kemudian hari, John. Jadi meskipun Y2K Bug memicu kekhawatiran global, kita sekarang tahu bahwa perubahan tahun dari 1999 ke 2000 berjalan
lancar tanpa bencana teknologi yang signifikan. Dan urutan pertama ramalan kiamat yang nggak kejadian dan paling menggemparkan bumi menurut gua adalah ramalan bangsa Maya yang kiamat pada tahun 2012. Suku Maya memiliki sistem kalender yang sangat kompleks dan akurat. Salah satu unit waktunya adalah Baktun namanya, John, yang setara dengan 144.000 hari atau sekitar 354 tahun. Pada 21 Desember 2012, Baktun ke-13 dalam kalender suku Maya akan berakhir. Ini menimbulkan spekulasi tentang apakah ini menjadi akhir zaman. Hal ini pun memberikan sebuah ramalan. Beberapa orang mengartikan akhir Baktun ke-13 sebagai kiamat atau perubahan dramatis dalam dunia. Beberapa teori menyebutkan bahwa akan terjadi bencana alam, perubahan iklim, atau bahkan kedatangan makhluk ekstratersial dari luar bumi ke planet kita, John. Banyak ilmuwan dan ahli sejarah mengkritik ramalan ini. Mereka menunjukkan bahwa kalender suku Maya sebenarnya berlanjut setelah Baktun ke-13. Tidak ada bukti langsung dari budaya Maya yang menyatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Nah, akhirnya pada 21 Desember 2012, dunia tidak mengalami kiamat. Kita tetap berada di sini dan melanjutkan hidup seperti biasa. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya ketakutan kolektif dan bagaimana ramalan dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap hidup. Jadi meskipun ramalan kiamat suku Maya pada tahun 2012 menarik perhatian banyak orang, sampai ada filmnya dan filmnya pun sangat box office dan menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa juga di dunia. Itu tadi dari lamaran kiamat yang gak kejadian versi gue. Kira-kira apa lagi yang harus gue bahas nih, John? Terus di kolom komentar di bawah. Jadi, sikat, John.